gajian bulan April, ya, gajian bulan April kami rugi cash flow, harus nombok karena mau buat gajian duitnya kurang berapa? 600 juta. Untuk menggaji 3.500 orang karyawan, ya, itu memang sangat besar anggarannya. Dan diperkirakan nanti bulan Maret dari akuntansi SS, bulan April, bulan Mei kami akan defisit secara cash flow itu 4,7 M. Kalau secara cash flow itu sudah nombok, berarti secara rugi akuntansi pasti apa? Pasti lebih jebol lagi. Belum bawangnya cutting, tidak boleh pakai sinco, belum motonya, belum garam halusnya, belum tenaganya, kontraknya dan lain-lain. Rugi itu gitu ya. Meskipun tadi terjual sebulan berapa? 1.085.000 porsi. Semakin banyak terjual, semakin banyak rugi dari sana. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Satu contoh sebelum saya memulai, kalau misalnya dikejar terus, apa iya sih kerja keras itu tidak berpengaruh sama maju mundurnya bisnis? Apa iya sih kepintaran tidak berpengaruh sama maju mundurnya bisnis? Ya, atau omset? Saya bilang, Sony, Kawasaki, Minolta, Casio, itu kurang apa coba? Sudah orang Jepang. Kita tahu bagaimana pinternya orang Jepang, bagaimana orang Jepang kerja keras, bagaimana canggihnya peralatan mereka, sistem mereka, tapi bangkrut juga. Artinya apa? Mereka tidak bisa menjamin kepintaran mereka, kerja keras mereka, teknologi mereka, kecanggihan alat-alat mereka tidak bisa menjamin omset jalan terus, rezeki ngalir terus, tidak bisa menjamin. Apalagi Garuda, apalagi Pertamina, ya, apalagi SS, kan gitu. Ya, kalau dipikir-pikir harusnya SS itu bangkrut duluan dibanding mereka, kan gitu. Nah, kenapa saya perlu garis bawahi ini? Karena inilah yang nanti akan memberikan ketentraman kepada seorang pemimpin. Keyakinan-keyakinan inilah yang memberi ketentraman kepada saya. Sehingga hari ini saya bisa berdiri di sini dan kelihatannya SS baik-baik saja secara bisnis. Padahal apa? Tahun 2020 kami menutup dengan rugi 11 digit. 2020 kemarin kami tutup rugi dengan 11 digit. Oke. Gajian bulan April, ya, gajian bulan April kami rugi cash flow, harus nombok karena mau buat gajian duitnya kurang berapa? 600 juta. Untuk menggaji 3.500 orang karyawan, ya, itu memang sangat besar anggarannya. Dan diperkirakan nanti bulan Maret dari akuntansi SS, bulan April, bulan Mei kami akan defisit secara cash flow itu 4,7 M. Kalau secara cash flow itu sudah nombok, berarti secara rugi akuntansi pasti apa? Pasti lebih jebol lagi. Itu. Tapi apa? Saya kelihatan stres? Tidak. Saya kelihatan meratap-ratap? Tidak. Karena apa? Angka-angka ini milik Allah. Kewajiban saya adalah bagaimana tetap menjaga tentram agar apa? Agar saya tetap produktif dalam memimpin. Karena apa? Modalitas utama seorang pemimpin agar dia selalu dicintai, menginspirasi, keputusan-keputusannya tepat, itu apa? Hatinya tentram. Dalam kondisi apapun. Ya. Ketika hatinya tentram, dia punya pengendalian diri yang baik. Ketika rugi tidak mencari-cari siapa yang dimarahi. Ketika rugi tidak mencari-cari kambing hitam. Ya, tapi apa? Ketika hati kita tentram, ketika rugi, ketika nombok, yang kita cari solusi. Yang kita lakukan adalah menguatkan tim agar apa? Ayo keluar dari rugi ini. Bukan apa? Bukan memarah-marahi tim. Tapi kalau kita nggak tentram, emosional, apa yang terjadi? Pasti cari salah sopo iki, gitu loh. Sudah, akhirnya drop terus. Cara sunatullahnya kan seperti itu. Dan secara psikologi juga seperti itu. Artinya apa? Modalitas utama seorang pemimpin agar dia mampu menjadi seorang pemimpin yang terus menginspirasi, terus memberikan semangat,
terus membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan kondisi dan solutif, itu apa? Tentram dulu. Dan salah satu cara agar kita punya kunci ketentraman apa? Kita punya keyakinan yang mutlak kebenarannya. Gitu. Contohnya, kalau misalnya pada kondisi sekarang atau kita membuat sebuah keputusan dalam memimpin atau menjalankan sebuah usaha, ketika kita sudah tahu bagaimana aturan di dalam agama, ya, bahwa menjalankan bisnis harus jujur, menjalankan bisnis itu jangan ada riba di dalamnya, menjalankan bisnis jangan ada akad-akad yang batil, jangan ada kedzaliman di dalamnya. Kita semua tahu itu tidak boleh, tapi di perusahaan kita terjadi itu. Dan kita tahu bahwa itu bisa membawa kita apa? Semakin dekat ke neraka. Apa yang terjadi? Selama menjalankan bisnis pasti hati kita enggak tentram. Ono sing ganjel, sudah. Ini masalah seorang pemimpin yang selama memimpin itu terjadi pertentangan dalam dirinya karena ia tahu, ya, dia tidak atau saya tidak melakukan keyakinan saya dengan benar di dalam usaha saya. Itu. Oke. Nah, jadi apa? Itu nomor satu. Mari kita bangun, kita kondisikan agar hati kita tentram dengan cara apa? Dengan cara memilih keyakinan yang benar dalam menjalankan bisnis. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita memilih keyakinan yang benar dan sebagai muslim tentu sumber keyakinan yang paling benar mutlak kebenarannya dan pasti benar membawa kita ke surga bukan menjerumuskan kita neraka adalah aturan-aturan dalam Islam yang diturunkan oleh Quran maupun yang diimplementasikan di dalam hadis maupun apa yang dilakukan oleh sahabat. Satu, agar terbangun ketentraman. Setelah kita memilih, oke, saya akan memilih perusahaan saya sesuai dengan syariah karena saya muslim. Apa yang harus dilakukan? Setia terhadap pilihan itu. Meskipun kadang-kadang seperti menggenggam bara api. Pada kondisi tombok seperti ini, pilihannya saya jual aset atau ambil kredit atau utang. Itu sudah seperti menggenggam bara api nih. Lepas tidak. Ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Apalagi nanti kalau mau bangkrut, saya PHK karyawan atau tidak, saya punya keyakinan tidak akan mem-PHK. Itu. Ini juga kadang-kadang menggenggam keyakinan itu ya seperti menggenggam bara api. Tapi insya Allah ketika kita setia menggenggam keyakinan itu dan bisa melewati, maka apa? Kita akan lebih kuat dibanding sebelum masalah. Gitu. Jadi berikutnya adalah setia terhadap keyakinan itu untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi, membawa yang terus kemudian apalagi setelah itu yang kami lakukan setelah memilih keyakinan, yang berikutnya apa? Mentransfer keyakinan-keyakinan itu ya ke siapa? Ke orang-orang yang kita pimpin. Mentransfer. Nah, terus kalau ditanya di warung SS, bagaimana cara mentransfer keyakinan, mentransfer motivasi, mentransfer strategi, mentransfer nilai-nilai dari seorang Yoyo kepada para GM, kepada para manajer, bahkan sampai kepada orang-orang staf di tingkat warung, itu caranya bagaimana? Caranya dengan bekerja bersama-sama mereka. Seorang panglima perang, seorang pemimpin, ya, ketika dia berperang, berada di tengah-tengah pasukannya, bahkan berada di garis yang terdepan, maka apa? Maka bagaimana dia mentransfer kepemimpinannya, mentransfer semangatnya, mentransfer nilai-nilainya, bahkan mentransfer hal-hal teknis ke orang-orang di sekitarnya atau ke pasukannya, itu jauh lebih efektif. Ya, itu juga yang menjadi pengalaman kami. Bagaimana 3.500 orang, sebelum pandemi 4.000-an, ya, selama pandemi itu merotoli kurang lebih 600-an orang. Gitu. Sama masalahnya. Tapi bagaimana saya terus kalau tadi melihat apa di IG ya Mas ya atau di Facebook itu bagaimana saya terus berorasi keluar-keluar mengobarkan semangat. Padahal sebelum pandemi saya itu nggak pernah aktif di IG, nggak pernah, bahkan belum punya IG. Nggak pernah aktif juga di Facebook. Tapi kenapa selama pandemi? Karena kita terbatas untuk kemana-mana, tapi saya harus menghadirkan kepemimpinan saya sampai ke daerah-daerah yang saya lakukan dengan media sosial. Mengobarkan nilai-nilai, mentransfer semangat ya melalui media-media itu yang saya lakukan. Itu.
Tapi sebelum pandemi bekerja bersama mereka. Bahkan sampai sekarang pun saya masih bekerja. Hari ini saya datang ke sini masih pakai seragam kerja. Itu, setiap hari saya masih bekerja. Bahkan kalau ditanya berapa harga cabai sekarang, 90.000 cabai rawit, harga lele sekilo 19.000 kilo, harga telur berapa? Harga telur itu ada 18.000 per kilo, kemudian harga minyak goreng via itu per liternya kami dapat 11,5, harga nila 26.000 ya. Terus kebutuhan minyak goreng warung SS itu per bulan berapa? 200.000 14.000 liter. Berapa kebutuhan telur di SS per bulan? 200.000 butir. Berapa penjualan sambal bawang ya dalam sebulan? Itu 1.085.000 porsi. Saya masih hafal. Karena apa? Saya tiap hari bekerja. Gitu. Kalau ditanya apa resep sambal terasi, silahkan ibu-ibu. Resep sambal terasi segarnya SS ya, itu satu porsi adalah cabai rawit keriting itu 4 biji, cabai rawit ya itu berapa? Cabai rawit itu 4 biji, kemudian terasinya 5 gram, garamnya itu 5 gram, motonya itu 2,5 gram, gula pasirnya itu kurang lebih 10 gram atau separuh sendok teh. Dan sekarang setiap kami jual sambal terasi segar atau sambal bawang segar, kami rugi. Karena apa? Cabai rawit 4 itu sendiri udah 2.000. Iya, sekarang cabai rawit per biji itu 500. Berarti cabai rawit 4 itu 2.000. Padahal kami jual sambal bawang itu berapa? 2.500. Cabai rawitnya saja sudah 2.000. Belum bawangnya cutting, tidak boleh pakai sinco, belum motonya, belum garam halusnya, belum tenaganya, kontraknya dan lain-lain. Rugi itu gitu ya. Meskipun tadi terjual sebulan berapa? 1.085.000 porsi. Semakin banyak terjual, semakin banyak rugi dari sana. Tapi ya tetap semangat gitu loh. Karena apa? Keyakinannya sudah angka-angka itu di tangan Allah. Tugas saya adalah menyambel sambal bawang dengan enak.